Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, selamat berjumpa lagi melalui Rehat Renungan Harian Toraya edisi 18 November 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus atas hari baru yang Kau berikan, atas kesempatan baru untuk kami menjadi lebih baik. Kami mau membaca firman-Mu sebagai landasan hari hidup kami hari ini. Berfirmanlah Tuhan agar kami boleh dimampukan untuk mengerti kedalaman firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ester 7 ayat 1 sampai dengan 10 oleh Lembaga Alkitab, diberi judul Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi?" Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Jawab Raja Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke halaman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruang minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbano, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman. 50 hasta tingginya. Sulahkan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Amin firman Tuhan. Senjata makan tuan, Nasule Parianna. Pernahkah kita mendengar pepatah yang berkata, senjata makan tuan? Pepatah itu berarti sesuatu yang jahat dan direncanakan untuk mencelakakan orang lain, tetapi ternyata beralih mengenai diri kita sendiri. Pepatah ini bisa menggambarkan kehidupan dan rencana Haman di dalam kitab Ester. Haman adalah kepala pemimpin pada zaman Raja Ahasweros. Haman memiliki peran dan gelar yang cukup bagus serta kedudukannya berada di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Namun ternyata kedudukan Haman malah disalahgunakan. Ia ingin agar Mordekai berlutut dan bersujud kepadanya, tetapi Mordekai menolak untuk melakukan hal itu. Akibat penolakan Mordekai, maka timbullah bencana
maka timbullah rencana Haman untuk membunuhnya. Sebagai orang yang memiliki peran dan kedudukan yang penting di dalam istana, maka Haman datang bersama dengan raja untuk menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Ester. Di balik sukacita karena perjamuan yang dilakukan oleh Ester, ternyata Ester telah menyiapkan sesuatu bagi Haman. Sebagai seorang ratu, Ester mengambil langkah yang berisiko tinggi demi menyelamatkan orang Yahudi dan juga Mordekai. Ester membongkar kejahatan Haman di depan raja sehingga tiang yang disiapkan oleh Haman untuk membunuh Mordekai berbalik menjadi tiang untuk menyulahkan Haman. Dari kisah Haman yang berakhir tragis, kita belajar bahwa orang yang berkanjang dalam dosa tidak akan mengalami damai sejahtera di dalam kehidupannya. Ester dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh Haman. Hiduplah damai dan semua orang tanpa harus menyingkirkan orang lain karena ambisi pribadi yang menguasai kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini telah mengingatkan kami untuk tidak merencanakan yang buruk atas siapapun. Tuhan mau hidup kami semuanya menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami boleh hidup rukun, saling berdampingan. Mampukan kami Tuhan, agar kami sungguh melakukan dan menjalankan aktivitas kami hari ini sesuai kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, terima kasih atas keikhlasan hatinya mau kehilangan 8 menit saja mendengarkan firman kebenaran Tuhan pagi ini. Salam sehat.